Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Teman-teman hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu ya, dalam pengajian online yang alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini kembali bisa memberikan manfaat dan insya Allah berpahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita muliakan. Semoga kita semua terus bisa menteladani beliau dan insya Allah bersua dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ya karena ada beberapa hal tadi sehingga terlambat. Mudah-mudahan tidak ada halangan ke depan ya. Judul yang kita akan sampaikan pada pertemuan ini adalah belajar ikhlas dalam beribadah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bahwa ikhlas ini salah satu syarat diterimanya ibadah. Ada dua syarat yang menjadi persyaratan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat. Jadi ikhlas saja kalau tidak sesuai syariat tidak diterima. Sesuai syariat kalau tidak ikhlas juga ditolak ya. Ini berdasarkan pada beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapalah di antara kalian yang paling baik amalnya. Yang paling bagus amalnya menurut para ulama adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai syariat. Jadi Allah ciptakan hidup, mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Maksudnya paling bagus amalnya adalah yang paling ikhlas dalam beramal, yang kedua adalah paling sesuai dengan syariat. Ini penafsiran yang paling betul terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, ikhlas ini menjadi persyaratan ya. Dan ikhlas itu bukan hanya dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdha, salat, puasa, zakat, tetapi ikhlas ini dalam semua ibadah yang kita lakukan ya. Ibadah baik yang mahdha maupun tidak mahdha. Contoh misalnya, kita bisa jadikan mencari nafkah itu menjadi ibadah dengan catatan ikhlas. Mohon maaf ada telepon masuk. Jadi Rasulullah bersabda, kamu cari rezeki untuk menafkahi keluargamu itu bisa menjadi ibadah. Kalau kau melakukan itu tabtagi bihi wajhullah, mencari muka Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas maksudnya. Jadi secara umum bisa bernilai ibadah dengan catatan itu dilakukan dengan ikhlas. Maksudnya ibadah bukan hanya ibadah mahdhah tetapi ibadah apapun, bahkan aktivitas seharian bisa bernilai ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, ikhlas itu seperti apa? Sebelum kita masuk kepada bagaimana cara ikhlas dalam beribadah. Definisi ikhlas itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi paling luasnya ya. Jadi apa itu ikhlas ya?
berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa yang kita lakukan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, supaya kita lebih paham mana ikhlas, mana tidak ikhlas. Nah, dia mengatakan begini, al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal ikhlasu an yu'afikallahu minhuma. Jadi kamu berbuat untuk manusia itu artinya syirik. Kamu meninggalkan sesuatu karena manusia itu riya. Dan ikhlas itu adalah kalau kamu bisa selamat dari dua hal ini. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian perhatikan untuk menjelaskan mana perbuatan kita yang mukhlis, ikhlas, mana yang tidak. Kata Al-Fudail bin Iyad, kalau kamu lakukan sesuatu karena manusia, tentunya ibadah ya, yang kita niatkan ibadah, tapi kita lakukan karena manusia itu syirik. Tapi kalau kita tinggalkan sesuatu itu karena manusia, itu riya. Jadi saya tidak mau begini karena nanti begini-begini dilihat manusia, itu riya, kata beliau. Ikhlas itu adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu karena Allah, meninggalkan juga karena Allah, bukan karena manusia. Itu baru ikhlas. Jadi melakukan perintah karena Allah, meninggalkan larangan karena Allah juga, itulah ikhlas. Itu saya lihat definisi paling gampang kita pahami dari sekian banyak definisi yang diungkapkan oleh para ulama kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini berat. Kenapa berat? Ya, karena kebanyakan kita pengen dilihat, pengen dipuji, makanya menjadi berat. Nah, tapi kalau kita sudah berhasil singkirkan itu, maka insya Allah tidak berat. Makanya ada ungkapan juga dari Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam buku Sayyidul Khatir, beliau mengatakan ma aqalla man ya'mal lillahi ta'ala khalisan lianna aktsarun nasi yuhibbuna zuhura ibadatihim. Sangat jarang orang bisa beribadah ikhlas itu. Sangat langka orang yang bisa melakukan karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu ingin ibadahnya dilihat. Oh, berarti memang ini yang menjadi faktor kenapa ikhlas itu menjadi berat. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat juga dengan ungkapan seorang ulama, tapi saya tidak ingat siapa yang bilang itu. Dia bilang begini, "Ma betuliya ahadun bibala'in a'zamu minal ma'siyatil khafiyyati wa ma utiya ata'an afdalu minal ibadatil khafiyyati." Ya, tidak ada bala, tidak ada musibah yang menimpa seseorang itu paling berat melebihi keberanian dia melakukan maksiat diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan tidak ada pemberian yang paling besar yang diberikan kepada seseorang, anugerah yang paling besar yang diberikan kepada seseorang melebihi kemampuan dia beribadah secara sembunyi-sembunyi. Jadi memang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keikhlasan itu memang sangat menjauhkan kita daripada ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nah, ini teman-teman sekalian. Cuma masalahnya kan kita tidak bisa mendeteksi siapa yang ikhlas, siapa yang tidak ikhlas ya. Kita tidak bisa bilang kamu tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Ya karena ya Anda pengen tampil terus. Tidak bisa kita bilang begitu. Atau ini ikhlas karena dia sembunyikan terus, dia tidak pernah perlihatkan kepada orang lain. Tidak bisa juga. Karena ikhlas itu permasalahan di hati kita masing-masing. Yang mengetahui kita ikhlas dan tidak ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Murni permainan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu berhasil kita lakukan, baru dikatakan ikhlas. Tapi yang tahu kita ikhlas itu hanya Allah. Tidak ada, kita tidak bisa menilai orang karena itu permainan hati. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya orang yang ikhlas itu ya, sudah ikhlas ya, maka kata para ulama di antara keberkahan keikhlasannya itu adalah nilai-nilai amalannya itu
berlipat-lipat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kecil yang dia lakukan karena ikhlas itu bisa jauh lebih besar nilainya dibanding amal besar yang dilakukan seseorang yang tidak ikhlas. Jadi keberkahannya, nilainya ikhlas itu, sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, keikhlasan menjadi kunci apakah itu amal diterima atau tidak. Rubba amalin sagirin yukabbiruhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Berapa banyak amalan kecil itu dibesarkan oleh niat, berapa banyak amalan besar justru dikecilkan oleh niat. Jadi memang keikhlasan kita itu menentukan diterima atau tidaknya, besar nilainya atau tidaknya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara ciri orang ikhlas, nah kita bisa merasakan apakah saya ikhlas atau tidak. Saya ini termasuk orang yang ikhlas atau tidak, kan kita bisa merasakan. Kita tidak bisa menilai orang, tapi kita sendiri bisa merasakan saya ini sudah ikhlas atau tidak. Nah, yang pertama yang seperti yang dijelaskan tadi adalah orientasi pekerjaan kita karena Allah. Kita yang tahu, oh ini karena Allah saya lakukan, insya Allah saya masuk dalam kategori ikhlas. Yang kedua adalah ayyakunal amalu sir indahu afdalu minal alaniyah. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan sembunyi-sembunyi itu lebih bagus dibanding yang dilakukan terang-terangan. Nah, ini itu penilaian secara pribadi kita bisa nilai. Orang kalau sembunyi ibadah kan kita tidak bisa nilai, tapi kita bisa nilai pribadi kita. Saya kalau salatnya sendiri lebih lama, lebih bagus dibanding salat saya kalau dilihat orang atau tidak. Nah, kalau itu berhasil saya lakukan, maka insya Allah saya masuk kategori orang ikhlas. Nah, banyak dalil yang menjelaskan masalah ini ya. Banyak dalil bagaimana kita beribadah diam-diam, sembunyi-sembunyi, kan sudah kita jelaskan dulu ya, merahasiakan ibadah dengan berbagai macam manfaat dan fadilah yang dia dapatkan ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bisa rasakan ikhlas atau tidak itu kalau kita sudah bisa menyamakan antara pujian dan cacian. Artinya bagi orang yang ikhlas itu sama saja bagi dia. Dipuji, dia tidak goyang. Dicaci, dia juga tidak goyang. Artinya saya melakukan karena Allah, bukan karena ingin pujian. Saya melakukan karena Allah, bukan karena yang lain. Sehingga saya dicaci di apapun, saya tidak ada masalah. Nah, ini jadi luar biasa. Kalau ini kita bisa rasakan dalam diri kita, maka kita ikhlas ya. Jadi karena Allah kita berbuat. Yang kedua, coba ukur apakah kalau saya berbuat sendiri tidak dilihat orang, saya betul-betul serius bekerja dibanding kalau saya dilihat orang, atau kebalikannya, kalau saya dilihat orang baru saya serius, kalau tidak ada orang saya tidak serius. Apakah itu sholat, mengaji, berzikir, atau ibadah lain yang bukan mahdhah. Nah, kalau sembunyinya lebih bagus, maka insya Allah ikhlas dia bekerja itu. Nah, yang ketiga adalah sama saja antara dipuji dan tidak dipuji. Kita kan berbuat bukan untuk mereka, maka ada pujian datang ya biasa saja, alhamdulillah. Dicaci pun tidak ada masalah. Memang saya berbuat bukan untuk mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalaupun kita mendapatkan pujian daripada perbuatan yang kita lakukan, itu jangan juga kemudian ada orang berbuat baik dipuji sama orang lain. Kita bilang, ini tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas? Karena dipuji orang. Tidak juga. Justru pujian datang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukannya dengan ikhlas, maka di dunia ini bisa saja sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli ya'malul 'amala minal khairi yahmaduhu an-nasu alaihi. Nabi ditanya tentang seseorang yang melakukan kebaikan, lalu ada pujian dari orang lain untuk dia. Apakah itu termasuk riya, tidak ikhlas atau bagaimana? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tilka ajilu busyra al-mu'min. Itu adalah pujian bagi seorang mukmin yang disegerakan baginya di dunia. Maksudnya ya itu sudah tidak masalah itu. Jadi
orang kemudian disanjung, orang kemudian diapresiasi karyanya dan seterusnya, ya itu tidak ada indikasi bahwa dia ikhlas tidak ikhlas, tidak. Tapi itu adalah balasan yang disegerakan oleh Allah kepada orang yang beriman yang ikhlas bekerja. Tetapi orang beriman ini ketika dia tidak ikhlas bekerja, maka tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang ikhlas ini, subhanallah, kalau dia melakukan perbuatan dengan ikhlas, ya, di antara nilai-nilai yang akan dia dapatkan adalah tafrijul kurubati wa irahatil humum wa izahatil humum. Jadi dia akan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari musibah, dari malapetaka, dari kesulitan-kesulitan hidup. Kalau dia bekerja dengan ikhlas dalam beribadah. Jadi ibadah yang dia lakukan dengan ikhlas itu sudah menolong dia di dunia, apalagi di akhirat. Nah, ini banyak contoh-contohnya ya. Termasuk hadis yang sangat populer itu 3 orang yang terjebak di gua itu, yang semuanya kemudian berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya dia. Ya Allah, kalau memang ini saya lakukan untukmu ya Allah, ikhlas karenamu, maka lepaskan kami dari kurungan, dari jebakan gua ini. Dan 3-tiganya memiliki amalan yang ikhlas, akhirnya mereka lepas. Kalau di akhirat nanti, ya berlandaskan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi mengatakan bahwa mereka semua akan dibinasakan dari ujung sampai ujung akhirnya. Nah, lalu kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa mereka dihancurkan semua? Kan di sana ada orang baik, ada orang yang tidak terlibat dalam masalah itu, ya, tidak berniat untuk melakukan kejahatan. Lalu apa jawaban Nabi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Jadi mereka semua dihancurkan dari awal sampai terakhir, tetapi kemudian dibangkitkan nanti berdasarkan niat-niat mereka masing-masing. Jadi yang niatnya bukan untuk datang menghancurkan Ka'bah, ya mereka nanti dibangkitkan tidak dapat apa-apa, tidak dihisab, ya, tidak dihukum. Nah, tapi yang datang memang motivasinya untuk melakukan kerusakan di Ka'bah itu, maka mereka yang dihukum. Jadi keikhlasan dalam berbuat, niat dari awal itu menentukan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, orang yang ikhlas itu ya tentunya ada ketenangan batin yang luar biasa yang dia rasakan dibanding orang yang tidak ikhlas. Ya bagaimana tidak? Ya dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia tidak ada masalah dipuji, tidak dipuji. Lebih tenang hatinya dibanding orang-orang yang berbuat untuk manusia. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang ketika beliau menjelaskan perbedaan antara orang yang bekerja karena Allah dan bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi man kanat al-akhirah hammuhu ja'alallahu ghinaha fi qalbi wa jama'a alaihi syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan kekayaan dalam hatinya. Allah akan kumpulkan masalahnya itu menjadi gampang, dan kemudian dunia datang kepada dia dalam keadaan hina dunia itu di depan dia. Kebalikannya, mangkanat dunia hammuhu, orang yang dunia itu menjadi tujuannya dalam berbuat, maka Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan pelupuk matanya. Artinya dia tidak akan pernah ada rasa puasnya. Kemudian masalahnya itu masalah tidak akan pernah habis, ya. Jadi masalahnya kecil tetapi tidak ada ujungnya, selalu muncul terus. Nah, kemudian tidak dia dapatkan dunia itu kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Nah, ini teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, untuk ikhlas dalam beramal, ya ada beberapa hal, ya. Saya percepat ini teman-teman sekalian. Saya lihat baterai saya agak lemah, ya. Nah, nanti mudah-mudahan masih ada waktu nanti kita bisa diskusi. Jadi untuk ikhlas dalam beramal, tips pertamanya adalah ya tentunya banyak berdoa. Karena kita tahu qalbul abdi itu, hatinya seorang hamba itu ada di antara dua telunjuk, ada di antara dua jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa putar balikkan hatinya orang itu tergantung kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan itu ada dalam hati, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Nah, itu doa, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu banyak sekali berdoa tentang masalah ini. Di antara doanya, Allahumma ja'al amali kullahu salihan, ya Allah jadikan seluruh amal saya itu menjadi amal saleh,
waj'alhu liwajhika khalisan, jadikan seluruh amalku ini ikhlas karena Engkau ya Allah, wala taj'al li ahadin fihi syai'an, jangan Engkau jadikan dalam amalku itu ada peruntukannya untuk seseorang, tapi murni karena Engkau ya Allah. Jadi beliau mengajarkan kepada kita berdoalah terus supaya setiap amalan yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas, saleh di mata Allah dan ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, untuk belajar ikhlas, rajin-rajin menyembunyikan amalan. Kita rahasiakan ibadah kita sebagaimana kita juga merahasiakan dosa dan maksiat kita. Jadi kalau kita punya kesalahan, biasanya kita senang sembunyikan. Nah, coba lakukan dengan kebaikan itu. Jadi kalau ada kebaikan kita sembunyikan, rahasiakan saja. Tidak usah disampaikan kemana-mana. Insya Allah dengan cara itu kita bisa ikhlas. Seperti pernyataan Nabi SAW kepada orang yang dilindungi di akhirat, diberikan perlindungan khusus. Salah satu sebabnya karena rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, kan? Dia kalau bersama Allah dia menangis. Kalau dia hanya berdoa dengan Allah dia menangis. Dilindungi oleh Allah. Di antaranya juga rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang berinfak, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kanannya itu, tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya berinfak. Jadi disembunyikan. Itu cara supaya kita bisa ikhlas karena Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nazru ila a'malis salihin mimman huwa fawqak. Jadi kita selalu melihat orang-orang soleh yang lebih bagus dari kita. Jadi kita merasa tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya. Lihatlah para nabi, lihatlah para sahabat nabi, para tabi'in, para orang ulama-ulama soleh ya, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bandingkan diri kita dengan generasi yang ada sekarang. Ya. Kalau generasi sekarang ya kita mungkin bisa unggul, tapi bandingkan dengan orang-orang yang lebih hebat amalnya, yang telah mendahului kita, yang tercatat dalam sejarah. Dalam Al-Quran, dalam hadisnya Nabi, dalam buku-buku sejarah, bagaimana kehebatan mereka, insya Allah kita bisa coba berusaha ikhlas. Nah, kemudian ihtiqarul amal, jadi merasa amal kita tidak ada apa-apanya. Ya. Salah satu penyakit terbesar seorang hamba adalah ketika dia sudah merasa puas dengan amalnya. Ridhahu an nafsihi, dia sudah merasa, wah saya sudah luar biasa, itu sudah alamat kecelakaan. Ya. Kita harus mengingat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua, ya, termasuk dari sahabatnya Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan, dakhala rajulun al-jannah bi ma'siyatin, dakhala rajulun nara bi hasanatin. Ada seorang yang masuk surga karena maksiat yang dia lakukan, ada yang masuk neraka karena kebaikan yang dia lakukan. Faqila lahu kaifa dzalik, bagaimana itu terjadi? Qala amila rajulun ma'siyatan famazala khaifan min iqabillahi min tilkal khati'ati falaki Allah faghafara lahu min khaufihi minhu ta'ala. Jadi ada seorang yang melakukan maksiat lalu dia merasa takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala karena dosanya itu, dia takut, menyesal sehingga kemudian dia meninggal, ya, menemui Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dia karena takutnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ada orang yang melakukan kebaikan famazala mu'jiban biha, dia selalu bangga dengan kebaikannya itu sehingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah sama dia, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Jadi kita anggap amal kita itu kecil, ya. Nah, kemudian kita takut, munculkan dalam diri rasa takut tidak diterima amal itu. Ini amal saya ini, selalu merasa bahwa amal saya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita bersungguh-sungguh, bukan untuk mengecilkan semangat kita, tidak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah ini orang mencuri, berzina, minum khamar sehingga mereka takut kepada Allah, tidak diterima amalnya? Lalu Nabi mengatakan, tidak wahai Aisyah, tetapi mereka itu orang sholat, puasa, rajin sedekah, tapi mereka takut kalau amal-amal itu tidak diterima oleh Allah. Jadi amalan yang dilakukan itu mereka khawatirkan tidak diterima, sehingga dia perbaiki terus, keikhlasannya diperbaiki, tata caranya diperbaiki, supaya dia terus meningkat. Itu cara untuk ikhlas.
Nah, kemudian ya tidak usah peduli dengan ucapan manusia. Ada muta'siri bi kalamin nas. Kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala apapun penilaian manusia, ya penilaian. Kita berdakwah dinilai, ya sudah tidak apa-apa. Kita tidak usah peduli. Dicaci maki kadang-kadang, ya sudah, bukan saya berbuat bukan untuk mereka, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, asalkan saya sudah betul-betul saya lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan, saya ikhlas, sudah, tidak usah peduli. Nah, kecuali kalau itu nasihat, teguran karena kita salah misalnya, ya kita terima. Karena itu adalah nasihat bahwa kita salah dalam melakukan sesuatu kebaikan, ya kita terima. Tapi kalau hanya sifatnya pujian, makian karena kita melakukan sesuatu yang sudah benar sesuai dengan koridor yang diajarkan dalam agama, ya kita tidak usah peduli. Nah, itu cara untuk supaya kita ikhlas. Nah, terakhir adalah, sebelum terakhir, baterai saya lemah sekali Ustaz. Lepas saya akan rehat sebentar, saya ambil baterai dulu, nanti baru kita akan tanya jawab. Ya, terakhir adalah berkawan dengan orang-orang yang baik, ya. Berkawan dengan orang-orang baik yang ikhlas. Kemudian terakhir lagi, saya tutup sebentar karena baterai lemah sekali, adalah selalulah ingat kematian. Dalam kubur nanti kita hanya berdua dengan amalan. Tidak ada yang menemani kita, harta, keluarga, tidak ada lagi yang menemani kita amalan. Tapi amalan yang ikhlas kita lakukan karena Allah. Kalau tidak ikhlas, maka amalan itu tidak ada gunanya. Nah, ingatlah kematian itu. Ketika kita sendiri di kuburan, tidak punya kawan, tidak punya apa-apa, maka pada saat itulah kita butuh amal. Nah, kalau itu kita pikirkan, kita ingat, maka tidak ada cara kecuali kita harus beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul amal itu akan membantu kita semua. Ya, demikian, saya rehat karena baterai saya Ustaz, nanti tanya jawabnya sebentar saja, saya ambil baterai dulu. Ya, demikian saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ambil batu dulu Ustaz, baterai Ustaz, ya. Ya.